Mari kita bersatu hati di dalam doa. Allah Bapa di dalam surga, pada saat malam hari ini kembali kami datang di hadapan-Mu, merendahkan hati kami mengucap syukur karena hari yang Kau beri bagi kami adalah merupakan hari yang terbaik. Kami boleh menikmati segala berkat Tuhan di sepanjang hari ini. Terima kasih Tuhan karena Kau baik dan teramat baik. Malam ini kami rindu untuk belajar firman Tuhan. Tuhan kiranya memberkati kami dan menolong kami. Kau tuntun dan Kau urapi kami supaya kami dapat mengerti dan memahami isi firman-Mu. Terima kasih urapi hamba-Mu dan kami semua dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Firman Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, malam hari ini kita akan bersama-sama belajar akan kebenaran firman Tuhan yang saya ambil dalam kitab Injil Markus pasal yang pertama, mulai dari ayatnya yang ke-29 sampai dengan ayatnya yang ke-34. Saya akan baca kepada kita sekalian, saudara. Sekeluarnya dari rumah ibadat itu, Yesus dengan Yakobus dan Yohanes pergi ke rumah Simon dan Andreas. Ibu mertua Simon terbaring karena sakit demam. Mereka segera memberitahukan keadaannya kepada Yesus. Ia pergi ke tempat perempuan itu dan sambil memegang tangannya, ia membangunkan dia, lalu lenyaplah demamnya. Kemudian perempuan itu melayani mereka. Menjelang malam sesudah matahari terbenam, dibawalah kepada Yesus semua orang yang menderita sakit dan yang kerasukan setan. Maka berkerumunlah seluruh penduduk kota itu di depan pintu. Ia menyembuhkan banyak orang yang menderita bermacam-macam penyakit dan mengusir banyak setan. Ia tidak memperbolehkan setan-setan itu berbicara sebab mereka mengenal dia. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, tidak hanya saudara dan saya yang menyatakan akan kebesaran Tuhan dalam dunia ini. Tidak hanya saudara dan saya yang mengakui bahwa Allah itu hebat. Tidak hanya saudara dan saya yang mengakui bahwa Allah itu berkuasa dan sebagainya. Tetapi saudaraku yang terkasih dalam Yesus Kristus, setan pun mengakui itu, saudara. Tetapi di dalam konteks ini, saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, di situ kita melihat khusus di ayat yang ke-24. Yesus tidak menginginkan, saudara, setan-setan atau kuasa kegelapan ingin menyatakan siapa Yesus, saudara, terkasih dalam Tuhan. Iya. Saya catat di sini mengapa Yesus tidak mau setan-setan itu menyatakan siapa dirinya. Karena ternyata, saudara, setan pun tahu siapa Yesus. Tetapi dalam konteks ini, Yesus, saudara, tidak mau setan-setan itu, saudara pun terkasih, menyatakan dirinya siapa. Paling tidak saya catat di sini ada 3 alasan. Kenapa Yesus tidak mau setan-setan itu menyatakan siapa dirinya. Yang pertama, dengan memerintahkan setan-setan untuk tetap diam, Yesus membuktikan otoritas dan kuasanya atas mereka. Saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, tidak ada sebuah otoritas tertinggi di dalam dunia ini selain daripada otoritas Kristus. Nah, kenapa saudaraku setan-setan diperintahkan untuk tidak berbicara? Mereka berdiam, saudara. Karena kenapa, saudara? Yesus, saudaraku yang terkasih dalam Yesus Kristus, membuktikan otoritas dan kuasanya atas mereka. Tidak hanya kepada orang yang sakit penyakit, saudara, yang menyatakan otoritasnya, tapi kepada setan, saudara. Ya, yang saudaraku menyaksikan, melihat apa yang Yesus kerjakan di saat itu. Saudaraku yang Tuhan. Jadi saudara, Yesus sudah menyatakan bahwa dia punya otoritas apapun. Nah, saya mau bilang kepada saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, hari-hari ini, saudara, di dalam setiap kondisi dan keadaan yang sedang saudara alami, jangan kau percayakan yang lain, saudara, yang lebih besar, yang menyatakan bahwa ada yang lebih hebat daripada Tuhan untuk membebaskan saudara dari segala kesulitan apapun. Hanya ada pada Yesus otoritas tertinggi untuk menyatakan, melepaskan saudara dari segala kemelut hidup yang hari-hari ini saudara sedang alami. Hanya ada di dalam Yesus. Sebab itu saudaraku, jangan izinkan yang lain. Jangan izinkan keraguan, jangan izinkan ketakutan dalam hidup saudara menguasai saudara. Hanya Yesus yang punya otoritas untuk menyatakan bahwa engkau sanggup dilepaskan, engkau dibebaskan, engkau disembuhkan, engkau diberikan kemenangan,
dalam berbagai perjuangan dan pergumulan hidup yang hari-hari ini sedang saudara alami. Nah, poin yang kedua, mengapa Yesus tidak mau setan-setan itu menyatakan siapa dirinya? Yang kedua, Yesus ingin orang-orang percaya bahwa Dia adalah Mesias karena apa yang Ia katakan dan lakukan, bukan karena perkataan setan-setan. Jadi saudara yang Tuhan, dengan kata lain, Yesus sedang menyatakan setan tidak mampu menolong saudara. Tetapi hanya satu yang sanggup melepaskan saudara, yaitu Yesus Kristus. Yang katakan di situ bahwa Yesus ingin orang-orang percaya bahwa Dia adalah Mesias karena apa yang Ia katakan dan lakukan, bukan karena perkataan setan-setan. Jadi saudara yang terkasih dalam Kristus, ketika ibu mertua Petrus dan orang-orang yang lain yang dibawa kepada Dia pada saat itu, saudara, disembuhkan, saudara, itu Ia sedang menyatakan dirinya bahwa Mesias adalah penyelamat, adalah penyembuh, adalah saudara bersama juru selamat dunia, adalah penolong dalam kehidupan saudara. Nah, saya mau bilang ke saudara, hari-hari ini saudara bersama Tuhan, tidak ada satupun yang sanggup menolong saudara hari-hari ini selain daripada nama itu, nama Yesus. Saya percaya bahwa Allah tidak pernah kekurangan saudara pun terkasih pertolongan untuk menolong saudara. Yesus tidak pernah kekurangan saudaraku cara untuk memberikan kau jalan keluar dari berbagai persoalan dan pergumulan yang sedang saudara alami. Yesus tidak pernah kekurangan ide saudaraku Tuhan untuk membuktikan kepada saudara dan saya bahwa Dia adalah Allah sungguh-sungguh menolong dan memberkati, membela saudara, memberikan saudara jalan keluar dalam berbagai kesulitan. Di hari-hari ini saya percaya saudara, semua dunia saudaraku mengeluh. Tapi saya mau bilang saudara Tuhan, mengeluh bukanlah sebuah jalan untuk kau bisa melihat mukjizat. Di balik setiap usaha yang engkau lakukan hari-hari ini, libatkan Tuhan. Jangan pernah kau andalkan kekuatanmu. Di dalam setiap apapun yang kau kerjakan dan lakukan, jangan kau melupakan Tuhan untuk kau berkata, Tuhan tolong saya, bela saya. Apa yang kau kerjakan, apa yang kau lakukan, apa yang kau pikirkan, libatkan Tuhan. Karena di sana kau akan melihat tanda keajaiban dan kehebatan Tuhan akan dinyatakan dalam kehidupan saudara. Yang ketiga saudara, mengapa Yesus tidak mau setan-setan itu menyatakan siapa dirinya? Yang ketiga, Yesus ingin menunjukkan identitasnya sebagai Mesias menurut waktunya, bukan menurut iblis. Jadi ada sebuah pujian, waktu Tuhan adalah waktu yang terbaik. Saudara bisa, mungkin hari ini kau sedang menjerit. Kalau belum waktunya Tuhan dan saudara dan saya diizinkan untuk masih tetap dalam sebuah kondisi yang dimana kita harus bergumul, kita harus berjuang, kita harus berharap, kita harus bersandar. Saya mau bilang saudara, jangan kau menyalahkan Tuhan, karena Tuhan punya waktu, dan waktu yang Tuhan mau nyatakan saudara pasti waktu yang terbaik. Dia tidak pernah terlambat untuk menolong saudara. Dia tidak pernah terlambat untuk membela saudara. Dia tidak pernah terlambat saudara untuk menyatakan kuasanya, untuk melepaskan. Saya tahu saudara, mungkin saudara berkata begini, aku tidak kuat, aku tidak mampu, aku tidak berdaya. Tapi saya mau bilang saudara, karena Alkitab berkata ada saat tertawa, ada juga saatnya menangis, ada saatnya menanam, ada juga saatnya kita untuk menuai. Nah, segala sesuatunya saudara sahabat ada waktunya. Kalau mungkin hari-hari ini Tuhan sedang izinkan semua ini sedang terjadi, bukan berarti Tuhan tidak berdaulat atas hidup saudara. Ia tetap sama dulu, sekarang, bahkan sampai selama-lamanya. Saya berdoa saudara bersama Tuhan supaya saudara tetap kuat. Saya berdoa saudara supaya saudara tetap diberikan jalan keluar oleh Tuhan. Saya tetap berdoa saudara supaya saudara tidak hilang iman dan percaya kepada Tuhan, bahwa Tuhan satu-satunya penolong, bahwa Tuhan satu-satunya kekuatan, Tuhan satu-satunya sumber perlindungan dan jalan keluar. Kalau dalam ayat-ayat ini saudara, bagaimana Tuhan boleh menyatakan mujizatnya terhadap ibu mertua itu, ibu Petrus saudara, yang berkata ia pergi ke tempat perempuan itu dan sambil memegang tangannya. Bayangkan saudara, cara-cara Tuhan menyelesaikan sebuah masalah sederhana, hanya dengan memegang tangan saudara. Ya saudara, ibu mertua Petrus sembuh dalam nama Yesus. Saya percaya saudara bersama Tuhan, Yesus kita tidak lihat dia dengan kacamata jasmani kita, tapi biarlah dengan iman. Percayalah saudara. Dan saya berdoa, kita berdoa bersama supaya kita tetap kuat. Sama-sama kita kuat, sama-sama kita bergandengan tangan, sama-sama kita berharap, sama-sama kita saling menguatkan satu dengan yang lain. Karena pengharapan kita hanya ada pada Yesus. Doa saya, Tuhan Yesus memberkati saudara. Kuasa Tuhan tidak pernah berubah.
dulu, kini, bahkan sampai selamanya. Saya berdoa buat kita sekalian. Terima kasih Tuhan, waktumu adalah yang terbaik. Dan Engkau tidak pernah terlambat untuk menolong kami. Hamba berdoa buat seluruh sidang jemaat. Betapa kami sungguh merindukan satu persatu untuk kami boleh berjumpa. Tetapi semua Engkau izinkan ini terjadi. Supaya dengan apa yang terjadi hari-hari ini, kami boleh belajar untuk terus menaruh harap pada Tuhan. Untuk terus berjalan di dalam jalan-jalan Tuhan. Kalau ini adalah jalan-jalan yang Engkau kehendaki untuk harus kami lalui. Kami belajar bersyukur untuk kami boleh lalui. Kami belajar untuk terus berharap untuk kami boleh terus sampai pada titiknya nanti. Engkau akan menyatakan kedaulatan-Mu. Mujizat Allah terjadi dalam hidup kami. Bahwa Allah tidak pernah meninggalkan kami. Bahwa Allah tidak pernah membiarkan kami. Kasih-Mu Kau nyatakan atas kami. Kami berdoa buat jemaat-jemaat Tuhan yang sedang mengalami berbagai pergumulan. Kami serahkan mereka ke dalam tangan. Kami bersyukur di beberapa hari ini ada ibu-ibu yang sudah melahirkan. Tuhan memberkati mereka. Beri mereka kekuatan, beri mereka kesehatan. Bersyukur anak-anak kami yang sudah lulus, terima kasih untuk segala keperluan untuk melanjutkan studi mereka. Tuhan memberkati, bukakan jalan. Jemaat-jemaat yang mau bekerja, beri pekerjaan Tuhan. Terima kasih Bapak. Hamba percaya, hamba berdoa dan percaya, yakin bahwa Engkau ada bersama dengan kami. Dalam nama Yesus Tuhan hamba berdoa. Haleluya. Amin.